Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, dan juga nikmat rasa aman di negeri kita tercinta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita, yakni pembahasan tentang ilmu fikih. Dan di pekan yang lalu kita masih berbicara tentang puasa, dan telah kita bacakan permasalahan pembatal-pembatal puasa. Di pekan lalu sudah kita bacakan dua perkara yang bisa merusak puasa atau membatalkan puasa seseorang. Yakni yang pertama, yakni makan atau minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, yakni jima dan yang semakna dengan jima. Jima dan yang semakna dengan jima. Maksudnya semakna dengan jima, yakni apa? Yakni keluarnya mani dengan sengaja. Ya, keluarnya mani dengan sengaja, dengan sebab berciuman, bersentuhan, atau masturbasi, onani, dan yang semisalnya, maka itu membatalkan puasa. Kemudian kita sekarang masuk di pembatal yang ketiga dari puasa, yakni asalithu, yang ketiga, yakni at-taqayyu'u amdan, yakni muntah dengan sengaja. Seseorang menyengaja untuk muntah, biar apa? Mengeluarkan sesuatu apa yang ada dalam perutnya. Wahua, dia ini muntah itu adalah ikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw syarabin an tariqil fammi amdan. Maksudnya yang membatalkan puasa yakni mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perut, yang ada di dalam perut, berupa makanan atau minuman dari jalan mulut. Jadi mengeluarkannya dari jalan mulut. Amdan, secara sengaja, baik dengan cara apa? Dimasukkan jari kita biar bisa muntah. Maka ini apa? Muntah yang disengaja ini muntah yang membatalkan puasa. Tentunya harus ada alasan, harus ada udzur kenapa dia memuntahkan. Bukan asal memuntahkan saja. Jadi mungkin karena sakit di perutnya sudah tidak tertahan karena makanan yang baru dia makan, kemudian dia harus mengeluarkannya melalui muntah,
maka apa? Walaupun ada alasannya tetap batal puasanya dan wajib bagi dia mengqadanya, menggantinya. Ya. Tetapi ketika ada alasan yang syar'i, dia apa? Tidak berdosa. Adapun dia menyengaja tanpa alasan saja, dia menyengaja biar muntah, biar batal puasanya, maka apa? Dia berdosa karena menyengaja untuk membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang syar'i. Ya, ya, itu bedanya. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarih. Adapun apabila muntah itu memaksanya, maksudnya muntah itu apa? Ya, mendorong dia keluar sendiri, keluar dari mulutnya dengan tanpa pilihan bagi dia, tidak ada penyengajaan bagi dia untuk mengeluarkan dari mulutnya, maka fala yu'athiru fi siyamih, maka hal tersebut tidaklah berpengaruh pada puasanya. Ya. Ketika muntahnya ini tanpa sengaja, ya, benar-benar apa, mual-mual karena membau sesuatu, kemudian akhirnya keluar dengan tanpa kesengajaan dia, memang apa, alami perut ini mendorong untuk makanan keluar lewat mulutnya, maka apa, tidak batal puasanya, tidak berpengaruh dengan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un." Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, ya, keluarnya itu tanpa sengaja, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada baginya ini qada, tidak ada baginya ini mengganti puasa. Ini menunjukkan tidak batalnya puasa karena tidak ada kewajiban bagi dia mengqada ketika muntahnya tidak disengaja. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, dan barang siapa menyengaja muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada puasanya, maka hendaklah dia mengganti puasanya. Ini menunjukkan batalnya puasa seseorang yang dia menyengaja untuk muntah. Ya, menyengaja untuk muntah. Ini perkara yang ketiga dari pembatal puasa, yakni apa? Muntah dengan sengaja. Sekali lagi, muntah dengan sengaja dengan alasan yang syar'i. Ada sesuatu di perutnya yang membahayakan dia, membuat dia sakit perutnya sehingga mengharuskan dia untuk dimuntahkan, maka apa? Maka dimaafkan dia. Walaupun tetap batal puasanya, tapi dia tidak berdosa. Ya. Kemudian perkara yang keempat, yakni al-hijamah. Al-hijamah. Al-hijamah yakni apa? Bekam. Ya, bekam. Bekam, bekam yakni wahia ikhrajud dam minal jild dunal uruqi. Maksudnya bekam atau hijamah yakni mengeluarkan darah dari kulit, lewat kulit mengeluarkannya. Dunal uruq, bukan pembuluh darahnya. Yang dilubangi bukan pembuluh darahnya, ya, tapi lewat kulit yang dicoblosi, ya, yang dilubangi. Ini bekam, ya, bekam.
famatahtajama shaimu faqad afsada saumahu. Maka kapanpun orang yang berpuasa itu melakukan bekam, kapanpun orang yang berpuasa itu melakukan bekam, maka sungguh perkara tersebut sudah merusak puasanya. Merusak puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajimu wal mahjumu. Orang yang membekam dan yang dibekam, aftara, yakni telah berbuka, yakni telah batal puasanya. Ini pendapat dari penulis, ya. Ini mazhab dari Hambali, Hanabilah, pendapat dari Hambali, ya. Dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah, yang mengatakan bekam ini membatalkan puasa. Ya. Dalilnya dengan hadis aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam ini apa? Batal puasanya, sudah tidak puasa. Adapun mazhab yang lainnya, ya, mazhab yang lainnya, yakni mazhab Abu Hanifah dan Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasannya bekam ini tidak membatalkan puasa. Ya, bekam ini tidak membatalkan puasa. Karena Imam Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dalam keadaan beliau ihram, dan beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Sehingga dua hadis ini apa? Kontradiktif. Hadis ini kelihatannya kontradiktif. Sehingga berkata para a'immah, para ulama rahimahullah, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwasannya hadis aftar al-hajim wal mahjum yang dijadikan dalil oleh mazhab Hambali, ini hadisnya mansukh, sudah dihapus hukumnya. Sudah dihapus hukumnya. Sebagaimana apa? Hadis dari Imam Bukhari tadi, yang disebutkan Imam Bukhari tadi. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah bahwasannya hadis tadi yang mengatakan orang yang membekam dan yang dibekam itu tidak berpuasa atau batal puasanya, maksudnya bekam itu menjadi salah satu sebab, bisa menjadi salah satu sebab batalnya puasa seseorang. Bisa menjadi sebab batalnya puasa seseorang. Karena orang yang diambil darahnya, dikeluarkan darahnya, ini bisa berakibat apa? Lemahnya seseorang. Lemahnya seseorang. Sehingga yang nanti akan berakibat dia membatalkan puasanya. Terus bagaimana yang membekam? Yang membekam bagaimana? Kok bisa batal juga? Karena di zaman dulu ketika membekam itu apa? Tidak ada alat di zaman sekarang yang disedot seperti kita lihat sekarang ini, disedot dengan alat tadi. Kalau dulu dihisap dengan mulutnya, sehingga dikhawatirkan apa? Darah ini apa? Tertelan. Sehingga dikatakan hadis tadi yang mengatakan aftaral hajim wal mahjum, ini cuma apa yang diinginkan, bahwasannya bekam itu bisa menjadi salah satu sebab batalnya orang yang membekam dan yang dibekam. Sehingga yang rajih
wallahu alam bisawab, yakni sebagaimana dikuatkan oleh Imam Malik dan Az-Zuhri. Imam Malik dan Az-Zuhri menyebutkan rahimahumullah bahwasannya kana Ibnu Umar yahtajimu wa huwa shaimun fi Ramadan wa ghairihi thumma tarakahu li ajli dha'fi. Bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dulu Ibnu Umar ini juga berbekam dalam keadaan puasa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Umar meninggalkannya, tidak melakukan bekam lagi ketika puasa. Kenapa? Li ajli dha'fi, karena sebab bisa berakibat lemah, ya, lemah. Jadi apa? Bukan bekamnya itu yang menjadikan batalnya puasa seseorang, tapi apa? Efek yang bisa terjadi ketika seorang bekam ini yang bisa membuka pintu untuk yang bisa mengakibatkan seseorang untuk membatalkan puasanya. Ya. Jadi yang kuat, yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, yakni apa? Yakni bahwasannya bekam ini tidak membatalkan puasa seseorang. Ya. Kemudian kita baca lagi. Menurut mazhab Hambali, bahwasannya seseorang yang berpuasa ketika berbekam maka rusak puasanya, batal puasanya. Wa kadza yufsidu shaumal hajimi aidan. Dan demikian juga merusak puasa orang yang membekam juga. Ini mazhab Hambali. Illa kecuali dalam mazhab Hambali dikecualikan untuk orang yang membekamnya. Idza hajamahu bi alatin munfasilatin. Kecuali apabila dia membekamnya itu dengan alat yang terpisah. Maksudnya tidak dihisap darahnya dengan mulutnya, tetapi dengan alat yang ada zaman sekarang disedot itu. Maka itu menurut mazhab Hambali tidak membatalkan orang yang membekam. Walam yahtaj ila masjid, dan tidak butuh, orang yang membekam itu tidak butuh untuk menyedot darahnya, untuk menghisap darahnya. Masjid, tidak butuh untuk menghisap darahnya. Wallahu a'lamu fa innahu wallahu a'lamu la yuftir. Maka sungguhnya hal tersebut tidaklah membatalkan, ya, ketika apa? Dengan alat, menghisap darahnya itu dengan alat, bukan dengan mulut orang yang membekam. Kemudian wafi makna hijamah, dan masuk pada makna hijamah, masuk pada bekam ini, yakni ikhraju dam bil fasdi, yakni mengeluarkan darah dengan cara fasdu. Yakni fasdu maksudnya syakul irq, dengan memecah urat, memecah pembuluh darahnya dengan lubangi, entah itu dengan jarum atau dengan apa, biasanya dengan apa? Jarum infus. Bukan di itu ya, yang dilukai kemudian mancur darahnya. Dengan cara fasdu. Itu yang dilukai kan pembuluh darahnya, sehingga mancur nanti air darahnya itu keluar. Ya. Maka ini masuk pada makna bekam. Maka menurut mazhab Hambali, dengan cara seperti itu juga membatalkan puasa. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi, dan juga masuk pada makna bekam, yakni mengeluarkan darah min ajli tabarru' bihi, yakni karena sebab mendonorkannya, ya, mendonorkan darah. Donor darah berarti menurut mazhab Hambali itu membatalkan puasa, karena itu semakna dengan hijamah. Adapun yang lebih kuat, yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab, yakni
bekam tidak membatalkan puasa. Amma khuruju dami bil jurh, adapun keluarnya darah itu karena sebab luka, ya terluka, au qal'id dirs, atau mencabut gigi gerahamnya. Ya, ketika mencabut gigi geraham kan darahnya keluar banyak. Au ar-ri'af, atau mimisan, atau karena mimisan keluar darahnya, fala yadurru, maka hal tersebut tidaklah membahayakan puasanya, tidak membatalkan puasanya. Li'annahu laisa bihijamatin wala fi ma'naha, karena hal tersebut tidaklah atau bukanlah bekam. Itu bukanlah bekam dan bukanlah semakna dengan bekam. Iya. Jadi pembatal puasa yang keempat menurut mazhab Hambali yakni bekam al-hijamah. Ya. Walaupun yang lebih kuat, yang lebih rajih, hijamah atau bekam ini tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal yang kelima, al-khamisu, yakni khuruju damail haidi wan nifasi. Khuruju damail haidi wan nifasi. Keluarnya dua darah, haid dan nifas. Keluarnya dua darah haid dan nifas. Maksudnya ketika seorang wanita keluar haid, maka apa? Batal puasanya. Atau seorang wanita melahirkan sehingga keluar darah haid, maka batal puasanya. Famata ra'at al-mar'atu damal haidi awin nifasi aftarat. Maka kapanpun seorang wanita telah melihat darah haidnya atau darah nifasnya, aftarat, maka dia telah berbuka, maka dia telah batal puasanya. Ya. Maksudnya bukan dengan syarat melihat. Pokoknya darah keluar walaupun dia tidak melihat. Ya. Maksudnya ya harus dipastikan melihat dulu. Karena apa, darah itu harus kelihatan. Ya. Karena kadang baru terasa saja ternyata tidak ada darahnya. Ya. Memang harus melihat dulu. Tapi jangan ditunda-tunda melihatnya. Melihatnya nanti saja pas buka saja. Jangan. Karena nanggung ini masih 10 menit lagi buka. Kemudian apa? Nanti saja melihatnya. Padahal sudah terasa ada darah keluar. Walaupun kurang dari 10 menit, kurang 10 menit lagi buka. Kalau darah haid keluar, maka batal puasanya. Batal puasanya. Walaupun kurang 10 menit. Wa wajaba 'alaiha al-qada'u, dan wajib bagi wanita tersebut untuk menggantinya. Menggantinya sehari penuh walaupun kurang 10 menit tadi. Menggantinya tetap sehari penuh dia ganti puasanya. Liqaulihi nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, pada seorang wanita, alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah apabila wanita itu haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Ini wanita, karena wanita ini hukumnya haram bagi mereka ketika haid ini apa? Sholat ataupun puasa. Tidak boleh, bahkan haram hukumnya seorang wanita sholat ataupun puasa. Ini pembatal yang kelima. Kemudian pembatal yang keenam, yakni niyatul fitri, yakni meniatkan untuk berbuka. Meniatkan untuk berbuka.
Faman nawa al-fitra qabla waqtil iftari wa huwa sha'imun batala shaumuhu. Maka barang siapa meniatkan berbuka sebelum waktu berbuka, barang siapa meniatkan dia berbuka, meniatkan tidak puasa sebelum waktu berbuka dalam keadaan dia berpuasa, maka rusak puasanya, maka batal puasanya. Wa illam yatanawal mufattiran, walaupun dia belum mendapatkan pembatal puasa, walaupun dia belum makan sesuatu. Kalau dia sudah meniatkan untuk membatalkan puasanya, maka batal puasanya. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam. Karena sungguhnya niat dalam berpuasa ini salah satu dari dua rukun puasa. Karena niat ini termasuk salah satu dari dua rukun puasa menurut mazhab. فإذا نقضها قاصدا الفطرة ومتعمدا له انتقض صيامه. Maka apabila dia membatalkan niatnya, dia menginginkan untuk berbuka, dia membatalkan niatnya karena apa? Dia dari awal sebelum fajar dia sudah berniat berpuasa. Apabila dia di tengah siang hari kemudian dia membatalkan niatnya, dia menginginkan untuk berbuka, membatalkan puasanya dan menyengaja hal itu, dia sengaja, maka intaqadha syamuh, maka apa? Maka puasanya batal, Karena yang namanya syarat atau rukun ini harus terjaga dari awal ibadah sampai selesainya ibadah. Yang rajih niat ini apa? Syarat sebuah ibadah. Jadi yang namanya syarat ibadah atau rukun maka harus dijaga dari awal puasa, dari awal ibadah sampai selesainya ibadah. Contohnya syarat solat saja, jadi enak. Contoh syarat sahnya solat yakni apa? Dia solat berwudu, memiliki wudu. Dia punya wudu. Maka wudunya ini harus dia jaga dari awal sampai selesainya solat. Kalau di tengah jalan ternyata batal wudunya, maka batal solatnya. Demikian juga syarat yang lainnya, misalnya menghadap kiblat. Ya kan, dipersyaratkan ketika sholat menghadap kiblat. Ternyata di tengah sholat dia apa? Dia memalingkan badannya menghadap ke belakang misalnya, atau menghadap ke sampingnya, badannya ya, bukan kepalanya yang bergerak, tapi apa? Badannya dia gerakkan berpaling dari kiblat, maka apa? Batal sholatnya. Karena yang namanya syarat ataupun rukun ini harus terjaga dari awal ibadah sampai selesainya ibadah. Dan dalam kaus kita ini niat. Niat ini juga syarat atau rukun ibadah. Maka harus dijaga dari awal sampai selesainya ibadah. Kalau di tengah ibadah dia mengganti niatnya untuk tidak berpuasa, untuk membatalkan puasanya, berarti apa? Ya ibadahnya termasuk batal. Ibadahnya batal. Sehingga niat berbuka ini apa? Termasuk salah satu pembatal puasa. Ini pembatal yang ke-6. Kemudian pembatal yang terakhir yakni as-sabi', yang ke-7 yakni ar-riddah.
Ariddah yakni murtad. Ya, murtad. Ariddah yakni murtad, keluar dari Islam. Limunafatiha lil ibadah. Karena riddah ini apa? Menghapus ibadah. Karena riddah atau murtad ini lawan dari ibadah, menghapus dari ibadah. Yakni waliqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, la in asyrakta, dan jika kamu wahai Nabi SAW, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu akan terhapus. Ya. Salah satu sebab murtad atau keluar dari Islam yakni kesyirikan. Jika kamu wahai Nabi, jika kamu melakukan kesyirikan, maka apa? Amalanmu akan terhapus. Ya, amalanmu akan terhapus. Akan tidak ada nilainya yang sudah dikerjakannya. Di antaranya apa? Ya, puasa. Di antaranya puasa. Maka ketika seseorang itu murtad, maka apa? Berarti membatalkan ibadah yang sedang dia kerjakan. Membatalkan ibadah yang sedang dia kerjakan ataupun yang sudah dia kerjakan. Akan membatalkan dan menjadikan amalannya sia-sia. Sehingga pembatal yang terakhir ini apa? Ini pembatal yang membatalkan seluruh amalan, membatalkan seluruh amalan. Dan ini paling berbahaya, sehingga hendaknya kita berhati-hati terhadap kesyirikan. Kadang kesyirikan ini lebih mudah dikerjakan daripada kemaksiatan yang lainnya. Karena kesyirikan ini bisa dikerjakan dan cuma dengan lisannya, tidak butuh modal banyak. Kalau maksiat kan kadang butuh modal banyak untuk beli minuman, untuk berjudi, itu ada modalnya. Tapi kalau kesyirikan ini apa? Ringan. Modalnya sedikit sekali, bahkan lebih mudah, pintunya lebih terbuka untuk mengerjakannya. Ya. Na'udzubillah. Sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari permasalahan-permasalahan tentang kesyirikan ini. Jangan sampai kita tidak sadar kita melakukan kesyirikan. Ini 7 perkara yang membatalkan puasa seseorang. Selesai pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian kita lanjutkan di bab yang ketiga. Ada yang masih bingung? Tidak ada? Insyaallah sudah jelas. Kita lanjutkan di bab yang ketiga dalam kitab Siyam ini. Yakni mustahabbatus siyami wa makruhatuh. Yakni bab yang ketiga ini membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan di dalam puasa dan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam puasa. Wa fihi mas'alatani, dan di dalam bab ini ada 2 permasalahan yang dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, yakni mustahabbatus siyam. Perkara-perkara yang disunnahkan di dalam puasa. Yustahabbu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihi al-umura at-taliyata. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan, untuk memelihara perkara-perkara yang berikut ini di dalam puasanya.
Yang pertama, perkara yang disunnahkan di dalam puasa, yakni as-suhuru. As-suhuru. Yakni apa? As-suhur, yakni makan makan sahur. Minum sahur ada nggak? Makan sahur termasuk minum. Yakni liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Fa inna fis suhuri atau fis sahuri, ada cara baca dua ini. Fa inna fis suhuri, kalau dibaca fis suhuri maksudnya perbuatan kita makan minum di waktu sahur itu ada keberkahan. Kalau dibaca fis sahuri berarti makanan yang kita makan itu ada keberkahannya. Jadi keberkahannya ada di makanannya dan di perbuatan kita. Karena bisa dibaca fis suhur atau fis sahur. Sehingga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Menunjukkan disunnahkannya makan sahur. Kenapa tidak wajib? Karena ini perintah Nabi SAW. Tasahharu. Tasahharu. Karena apa? Karena diriwayatkan Nabi SAW puasa apa? Puasa wisal yang bersambung. Sehingga beliau berpuasa berarti harus tanpa sahur. Nabi wisal bersambung tanpa sahur. Sehingga menunjukkan puasa yang tanpa sahur tetap sah. Puasa yang tanpa sahur tetap sah. Sehingga hadis perintah ini dibawa kepada sunnah hukumnya, bukan wajib. Wallahu a'lam. Wa yatahaqqaqu as-suhuru bi katsiri at-ta'ami wa qalilihi walau bi jur'ati ma'in. Dan tercapai tujuan sahur ini dengan makan banyak atau sedikit walaupun dengan seteguk air saja. Jadi sudah tercapai seseorang itu dikatakan makan sahur dengan sebab apa? Makan banyak atau makan sedikit sama saja. Berarti dia sudah melakukan sahur. Walaupun cuma dengan seteguk air saja yang bisa dia minum di waktu sahur. Ya. Sudah dikatakan dia ini sudah mengerjakan sunnah bersahur. Wa waktu suhuri, dan waktu sahur itu kapan? Min muntasifil laili ila tulu'il fajr. Jadi waktu sahur itu min muntasifil lail, dari pertengahan malam, dari tengah malam sampai terbitnya fajar. Ya, tengah malam berarti jam setengah 12-an. Berarti seorang jam 12 boleh dia niatkan sahur, ya, boleh dia niatkan sahur. Karena waktu sahur dikatakan di sini apa? Dari tengah malam sampai terbitnya fajar. Dan ini ma'ruf dalam pendapat Syafi'i, ya ma'ruf. Dari waktu sahur ini pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Bagaimana kalau seseorang makan banyak setelah Isya, sebelum tidur dia makan banyak. Kemudian nanti ketika mau fajar dia cuma butuh minum saja. Maka apa? Iya, sudah termasuk sahur. Kenapa? Karena minumnya di waktu sahur itu kan sudah teranggap dia makan sahur kan. Cuma seteguk air itu sudah dianggap sahur. Iya, walaupun yang afdal nanti akan dijelaskan bahwasannya yang disunnahkan itu mengakhirkan waktu sahur. Yakni apa? Mendekati fajar. Ya.
karena lebih bisa menguatkan badan kita ketika berpuasa. Jangan lebih jaraknya lebih dekat dengan berpuasa, tentunya badan kita lebih kuat untuk menahan diri, untuk menahan puasa ini sampai sampai maghrib. Iya, ini saja yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita lanjutkan perkara-perkara yang disunahkan dalam puasa di pekan yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.